Sabtu 19 Juli 2025 menjadi penanda babak baru bagi Partai Amanat Nasional atau PAN di Aceh. Bertempat di kantor DPP PAN Jakarta, tongkat komando kepemimpinan resmi berpindah tangan. Nazarudin Dekgam, politisi flamboyan yang juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan DPR Republik Indonesia, kini sah menahkodai DPW PAN Aceh untuk periode 2024 hingga 2029. Tentu saja ia tidak sendiri. Di sisi kanannya berdiri Jeffrey Santana S. Putra, Wali Kota Langsa yang ditunjuk sebagai sekretaris, dan Raja Lukman Ziaul Haq, anggota DPR Aceh termuda yang dipercaya mengelola bendahara partai. Dan sebagai ketua harian, Dekgam tak mau lepas dari terah keluarganya. Ia menunjuk abang kandungnya yaitu Rizami atau Dekcut yang sebelumnya sempat tercatat sebagai politisi P3 serta Nasdem Aceh. Itu sebabnya kehadiran mereka bukan sekedar pengisian jabatan. Ini adalah tanda tanya besar sekaligus menawarkan janji baru. Mampukah formasi muda ini membawa PAN Aceh menembus 3 besar pada Pileg 2029 seperti yang ditargetkan Dekgam? Bisa jadi tak sulit, sebab ada wajah muda dan energi baru. Pengurus PAN Aceh di bawah saya sekarang banyak wajah-wajah baru dan didominasi anak muda, ujar Dekgam dengan penuh keyakinan dalam pernyataan resminya. Karenanya, tak bisa dipungkiri perubahan wajah dalam politik adalah kebutuhan. Dunia sudah berubah, politik pun ikut bergerak. Strategi digital, pengaruh media sosial, dan kemampuan beradaptasi dengan selera publik muda menjadi medan tempur utama hari ini. Sebagai politisi nasional dengan akar kuat di Aceh, Dekgam tidak hanya mewarisi nama besar, tapi juga ekspektasi. Ia menjanjikan regenerasi keterbukaan ruang bagi milenial dan Gen Z, dan upaya menjadikan PAN sebagai rumah politik yang inklusif. Visi itu juga tercermin dari komposisi struktur Razami Dekcut sebagai ketua harian, Said Fadil sebagai ketua Badan Pemenangan Pemilu, hingga sejumlah anggota DPRA dan DPRK yang ikut memperkuat tim. Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah semudah itukah membawa PAN Aceh ke 3 besar pada pemilu 2029? Untuk menjawab itu, tentu perlu menilik peta politik Aceh secara historis selama 2 dekade terakhir. Kontestasi di Aceh nyaris selalu didominasi partai-partai lokal. Partai Aceh, Partai Nangro Aceh atau PNA, dan partai nasional tertentu yang telah lama bercokol seperti Demokrat dan Golkar menjadi kekuatan utama. PAN sendiri, meski punya rekam jejak di Aceh, belum pernah masuk ke dalam daftar 3 besar partai dengan perolehan suara terbanyak di Pileg Provinsi. Dengan kata lain, Dekgam dan jajarannya akan berhadapan dengan struktur politik yang sudah terbangun kokoh dan berakal dalam tradisi lokal. PAN, yang selama ini lebih dikenal sebagai Partai Nasional berbasis Islam modernis, harus menyesuaikan diri dengan selera politik Aceh yang sangat kental dengan dinamika sejarah dan identitas daerah. Dekgam menyadari tantangan itu. Ia menjadikan keterlibatan anak muda sebagai senjata utama untuk membobol tembok lama. Anak-anak muda punya energi besar, punya gagasan yang berani dan kreatif, katanya. Tapi gagasan saja tidak cukup. PAN butuh mesin politik yang bergerak dari desa ke desa, dari menasah ke menasah, dan dari media sosial ke ruang-ruang diskusi intelektual kampus. Itu sebabnya ada beberapa faktor yang bisa menjadi bahan bakar kemenangan PAN di bawah kepemimpinan Dekgam. Pertama, figur sentral. Popularitas Dekgam sebagai anggota DPR RI dan tokoh nasional menjadi modal besar. Ia dikenal vokal, blak-blakan, namun tetap dekat dengan konstituennya. Kedua, aliansi strategis. Kehadiran Jeffrey Santana atau Wali Kota Langsa dan Said Fadil Wakil Bupati Aceh Barat membuka peluang koalisi PAN dengan kekuatan birokrasi daerah. Ketiga, mesin partai yang segar. Struktur baru dengan wajah muda menawarkan kemampuan untuk bergerak lincah di era digital dan menjangkau pemilih muda yang jumlahnya terus bertambah. Namun, di balik potensi itu, batu sandungan juga tak sedikit. Ambil contoh dominasi partai lokal, terutama di daerah-daerah basis ekskombatan GAM dan wilayah dengan sentimen lokal yang tinggi. Kedua, minimnya infrastruktur politik PAN. Dibandingkan partai lain, PAN belum memiliki infrastruktur akar rumput yang kuat di seluruh kabupaten atau kota di Aceh. Ketiga, konsistensi program. Gagasan perubahan dan regenerasi tidak boleh berhenti di level narasi saja. Harus ada bukti nyata di lapangan. Jadi, apakah PAN Aceh bisa meraih 3 besar pada Pileg 2029? Jawabannya bisa, namun tidak mudah. PAN memiliki momentum tokoh dan arah yang jelas, namun kerja politik tidak hanya soal siapa yang memimpin, tapi juga bagaimana mereka bisa membangun kepercayaan publik secara konsisten 5 tahun ke depan.
Jika Deigam dan timnya mampu menyulap struktur muda ini menjadi mesin partai yang solid, bekerja di akar rumput, membangun narasi politik yang relevan dengan kebutuhan rakyat Aceh, dan tetap menjaga sinergi antara pusat dan daerah, maka impian 3 besar itu bukan sekedar mimpi. Namun, jika tidak, maka semua ini bisa berakhir sebagai euforia sesaat. Layaknya lokomotif baru yang bertenaga tapi tak pernah sampai ke stasiun tujuan. Maklum, pemilu bukan soal siapa yang keras bicara, tapi siapa yang mampu mendengarkan dan hadir di saat rakyat membutuhkan. Itulah PR besar PAN Aceh di bawah Deigam. Lokomotif sudah bergerak. Apakah relnya cukup kuat? Kita lihat saja pada 2029 mendatang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.